Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Suar Suderman dan selamat mengikuti edisi khusus rancangan khotbah minggu. Hari ini kita akan membahas satu perikop khotbah pada hari Minggu tanggal 9 November 2025. Bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Gustaf Gabriel Harefa MTH. Yahobu Pak. Yahobu Pak Warubu. Beliau seorang hamba Tuhan dan dosen STT BNKP Suderman yang akan berbagi kepada kita tentang bagaimana menggali isi Alkitab untuk rancangan khotbah minggu ini. Baik Pak Pendeta, sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kami semua, sehingga saat ini Tuhan berikan kami kesempatan bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Gustaf Harefa. Kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus, kiranya menuntun kami, terlebih hamba-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat kepada seluruh pelayan-Mu dan kepada seluruh pemirsa dan seluruh pendengar edisi khusus rancangan khotbah Suar Suderman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta. Ya Pak Warubu. Apa menjadi teks dan tema khotbah yang kita diskusikan untuk minggu tanggal 9 November 2025. Baik, terima kasih Pak Warubu. Salam sejahtera buat semua pemirsa Suar Suderman. Bertemu dengan saya Pendeta Gustaf Gabriel Harefa. Dan kita akan mendiskusikan tentang rancangan khotbah usia dari minggu tanggal 9 November 2025. Bahan khotbah ini tentu berdasar kepada perikopen BNKP, dan perikopen BNKP juga berdasar dari apa yang telah dirancang oleh UIM. Untuk khotbah hari Minggu ini yang akan menjadi tema dulu Pak Warubu, itu adalah dalam bahasa Niasnya adalah Mondoroge Faauri Bapak Umasi Lobalangi. Sekali lagi, Mondoroge Faauri Bapak Umasi Lobalangi, yang dalam bahasa Indonesianya adalah memelihara diri dalam kasih Allah. Itu dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Kita akan membaca sebelum kita akan mendiskusikan apa dan bagaimana isinya. Kita mulai membaca di ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Demikian pembacaan teks untuk rancangan khotbah minggu ini, Pak Baru. Lalu Pak Pendeta, jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa latar belakang dan konteks dari firman Tuhan yang baru kita baca ini? Baik Pak Barubu, sebelum kita akan masuk dengan latar belakang dulu dan konteksnya, ada hal yang perlu kita bagikan kepada pemirsa Suar Sunderman, bahwa kalau kita membaca dari 27 Injil atau surat di dalam Perjanjian Baru, maka kita mendapati bahwa sebenarnya surat Yudas ini tergolong di dalam surat yang hanya satu pasal. Dan dia adalah urutan ketiga dari seluruh kitab atau surat dalam Perjanjian Baru dengan jumlah ayat yang terpendek, yaitu yang pertama 2 Yohanes dengan 13 ayat, kemudian 3 Yohanes 15 ayat, dan Yudas yang akan kita diskusikan hari ini 23 ayat. Demikian dulu Pak Baru bagi pengantar. Baik Pak Pendeta, kalau saya pernah mengikuti PA beberapa bulan yang lalu, pernah ada pertanyaan tentang siapa penulis surat Yudas ini. Apa ada kaitannya dengan Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Iya. Yesus? Baik Pak Baru, ini pertanyaan juga bukan hanya yang ditujukan kepada ini yang pernah didengar oleh Pak Baru, ini juga sering disampaikan oleh warga jemaat kalau saya memimpin PA, bahwa ini surat Yudas ini apa ada hubungan dengan Yudas Iskariot. Maka Pak Baru, saya perlu dulu menjelaskan kepada pemirsa bahwa sebenarnya siapa ini Yudas, ya. Nama Yudas ini sebenarnya adalah nama yang umum, yang lazim pada saat itu, ya. Yudas ini sebenarnya bagus. Arti namanya itu dalam bahasa Yunani itu artinya bersyukur atau memuji. Lalu kalau kita membaca seluruh Perjanjian Baru, minimal kita bisa menemukan ada 6 nama yang berkaitan dengan Yudas ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan Yudas dari Galilea. Dalam bahasa Niasnya, Yuda Moroiba Galilea, bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 37. Siapa dia? Dia adalah sebenarnya seorang pemberontak atau pejuang revolusi pada waktu pendaftaran sensus di kisah kelahiran Yesus pada masa Quirinius sebagai wali negeri Syria. Jadi rupanya ada juga kelompok-kelompok waktu itu yang tidak begitu senang dengan sensus pada saat itu. Lalu mereka melaksanakan pemberontakan, dan inilah Yudas dari Galilea. Namun dalam teks ini tidak ada kaitannya. Kemudian yang kedua ada Yudas dari Damaskus. Dalam bahasa Niasnya Yuda Moreba Dramaseko. Siapa dia? Dia ini adalah sebenarnya orang yang memberi tumpangan kepada Saulus yang buta setelah bertemu dengan Yesus. Bisa kita baca dalam Kisah pasal 9 ayat yang ke-11. Kemudian Pak Barubu, bagian yang ketiga, orang yang ketiga adalah Yudas yang disebut dengan saudara Yesus, yaitu dalam bahasa Niasnya Yuda Talifus Yesu, ya, dan juga saudara Yakobus. Dan kalau kita membaca nanti di ayat yang pertama, bahwa dia menyebut nama ini, ya, menyebut nama ini. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan Yudas murid Yesus, ya, salah seorang dari 12 murid Yesus, yang juga dalam bahasa Nias disebut dengan Yuda Ono Yakobo Nifahal Yesu. Kemudian orang yang kelima yang bernama Yudas ini ada yang disebut dengan Yudas Barsabas. Dalam bahasa Niasnya Yuda Barasaba, itu di Kisah Rasul pasal 15 22 sampai dengan 23. Mereka ini diutus oleh para rasul ke Antiokhia,
Itu pada saat itu mereka harus memberikan penjelasan tentang Injil karena ada konflik antara orang Yahudi dengan non-Yahudi tentang tradisi-tradisi hukum Taurat pada saat itu. Dan yang terakhir ini yang tadi Pak Baru sampaikan ya, ini adalah Yudas Iskariot dan Yudas Sakarioti, dan semua Injil ya menyebut dia adalah murid yang mengkhianati Yesus. Nah, kalau kita sebenarnya melihat ya dalam teks ini bahwa sebenarnya tidak ada hubungan ya. Jadi Yudas itu adalah nama yang umum dan Yudas Iskariot ini bukan yang menulis daripada Yudas ini. Hanya saja kan kalau kita melihat sebenarnya bagus ya arti nama tadi, tapi jarang sekali orang memberi nama anaknya dengan Yudas karena mereka selalu trauma dengan Yudas Iskariot. Nah, tadi saya sempat singgung ya kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 1 dikatakan di situ bahwa dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, yang dalam bahasa Niasnya dikatakan Yuda zanuradae enon Yesu Keriso talifu se Yakobo bani kauni anda ni omasia ba kelowalangi ama ba niroroge ke Yesu Keriso. Jadi ini dalam teks Alkitab yang tertulis bahwa yang menulis ini adalah Yudas, hamba Kristus, saudara daripada Yakobus. Demikian Pak Warubu. Baik Pak Pendeta. Ini kan karena bentuk surat, Ya. pasti ada sasaran atau tujuan surat. Betul. Lalu Pak Pendeta, siapa sasaran atau yang menerima surat Yudas ini? Iya, betul. Ya sama dengan kalau kita juga mengirim surat Mengirim ya. surat. Ya, pasti ada yang menerima surat. Ya. Baik Pak Barubu, kalau kita melihat ya sebenarnya kalau membaca di dalam teks tadi di ayat 1 ya. Di ayat 1 tadi dikatakan kan saudara yang kekasih di dalam Kristus, dia belum menunjukkan kepada siapa. Beda dengan surat-surat Paulus ditujukan kepada jemaat atau orang-orang tertentu. Tapi di sini tidak langsung ditujukan kepada siapa, hanya digunakannya saudara yang kekasih. Tapi kalau kita melihat isinya, sebenarnya Pak Barubu bahwa kita bisa mengetahui bahwa yang menerima surat ini adalah komunitas Yahudi di jemaat perdana. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen pada gereja mula-mula, dan itulah mereka. Apa dasarnya? Kenapa kita mengatakan itu? Karena kalau kita melihat dari tulisan Yudas ini, sebenarnya bahwa isinya lebih kepada perjanjian lama. Jadi banyak sekali dia berbicara tentang perjanjian lama. Dan mengapa? Karena komunitas ini sangat mengenal perjanjian lama. Karena kita udah tahu orang Yahudi itu sangat menghargai perjanjian lama. Kemudian dalam memberikan penjelasan Pak Barubu, penulis Yudas ini juga menggunakan isi-isi perjanjian lama. Dan bahkan dia menggunakan kisah-kisah yang mereka kenal pada saat itu. Misalnya kisah pengangkatan Musa dan kitab Henokh ya, itu di ayat 14 dan 15. Tentu kita bertanya kenapa dia tidak masuk dalam kanon ya? Karena kanon itu adalah semacam ukuran ya standar daripada Alkitab kita. Ya dalam tulisan-tulisan para ahli perjanjian lama dan perjanjian baru, misalnya salah satunya buku Blumendal, pengantar kepada perjanjian lama, dia mengkategorikan bahwa ini adalah tulisan pseudo epigraf. Hanya tulisan-tulisan yang perlu diteliti dulu keasliannya. Memang cerita itu ada berkembang di tengah-tengah mereka, tapi perlu diteliti mengenai kebenarannya. Itu kira-kira Pak Barubu, siapa yang menerima surat ini? Baik Pak Pendeta, saya sudah mengerti penjelasan dari Bapak Pendeta. Namun ada pertanyaan lagi Pak Pendeta. Iya Pak. Apa tujuan dari penulisan surat? Oh iya. Surat ini, Betul, Pak? betul Pak. Ya tadi kan kita bicara ya siapa menulis, siapa sasarannya, dan sekarang apa isi? Apa isi daripada surat ini? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari teks ini, bahwa jelas ya minimal ada
ada dua hal tujuan daripada penulisan, yaitu yang pertama, penulis Yudas ini menguatkan saudara-saudara yang kekasih ini agar mereka tetap berjuang mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Sekali lagi, kata berjuang ini penting karena mereka sedang menghadapi tantangan. Ya, tantangan apa gitu? Nanti itu masuk pada tujuan yang kedua, Pak Warubu, yaitu tujuan kedua itu memperingatkan para pembacanya supaya waspada terhadap ada guru-guru palsu yang menyebut pengajar-pengajar sesat. Tapi pengajar sesat ini mereka menyebut mereka Kristen, tapi sebenarnya bukan gitu ya. Jadi itu kira-kira yang menjadi tujuan daripada penulisan ini. Demikian Pak Warubu. Oh baik Pak. Dari penjelasan Bapak tadi ada pengajar sesat ya Pak? Betul, betul. Ini siapa para pengajar sesat ini Pak? Baik, jadi kalau kita juga melihat sebenarnya isinya, ya memang tidak langsung diberitahukan ini Pak Warubu ya, tidak diberitahukan bahwa oh ini pengajar sesatnya gitu ya, tidak disebutkan nama. Tapi kalau kita membaca daripada isinya bahwa sebenarnya dan juga di dalam literatur Perjanjian Baru mereka ini tergolong dengan aliran Gnostik, ya Gnostik. Ya, jadi aliran Gnostik ini sudah dikenal di dunia Perjanjian Baru, khususnya pada saat gereja mula-mula pada saat itu. Dan Gnostik ini pun berbeda-beda. Jadi rupanya ini kelompok Libertinis dan Opites. Apa maksudnya ini? Karena Libertinis ini lebih mendewakan kebebasan-kebebasan. Jadi kebebasan-kebebasan, dan kemudian Opites ini yang menarik ini Pak Warubu. Jadi Gnostik Opites ini adalah mereka ini satu kelompok aliran dari Gnostik yang justru mereka menyembah ular yang di Taman Eden yang menipu Adam dan Hawa. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang yang jahat itu sebagai pahlawan-pahlawan. Jadi kalau kita melihat Kain misalnya ya, Kain di ayat 11 nanti, Kain, Bileam dan Korah itu adalah orang-orang yang kurang baik, yang jahat. Justru bagi mereka anggap sebagai pahlawan. Lalu pemahaman mereka lagi ada bahwa itu dosa jasmani tidak berdampak kepada keselamatan dan hukuman. Jadi kalau kita misalnya melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, itu tidak ada hubungan dengan keselamatan kita. Kemudian Pak Warubu, saya teruskan saja ya. Artinya inti pengajaran mereka ini sebenarnya, inti pengajaran mereka ini minimal ada 3. Ya, inti pengajaran mereka kalau kita melihat dari teks itu, bahwa pertama mereka menolak hukum Tuhan. Jadi ada istilahnya itu antinominian ya. Jadi mereka menolak hukum Taurat. Mereka menolak hukum Tuhan ya. Kemudian yang kedua, ini yang penting ya. Mereka meremehkan, menyalahgunakan anugerah Kristus itu. Nah, balik ada Pak Warubu, lau hasibu ala baha kedede lomalangi. Apa artinya? Mereka tahu bahwa mereka sebenarnya sudah menerima anugerah Tuhan gitu ya. Lalu mereka mengatakan ya sudah, kalau udah menerima anugerah Tuhan kan udah selamat, ya udah silakan lakukan lagi dosa. Bebas saja kamu melakukan dosa, enggak ada masalah. Karena toh nanti kamu juga diampuni lagi oleh Tuhan. Dan sepengetahuan saya itu yang sering terjadi sekarang ini ya. Orang dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia berdosa. Lalu hari Minggu minta pengampunan dari Tuhan ketika misalnya ada pengakuan dosa. Apalagi kalau ada perjamuan kudus, ya udahlah. Nanti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saya. Nah artinya apa? Dampaknya itu mereka bebas melakukan dosa. Itu penekanan mereka, ya nggak apa-apa, itu mereka ajarkan, nggak apa-apa itu. Lalu mereka menekankan hidup materialisme dan juga hedonis. Jadi mereka hidup dengan materi dan hedonisme. Bahkan mereka itu melakukan, maaf aja Pak Warubu ya, asusila. Jadi soal-soal seks itu bagi mereka, bisa mereka lakukan saja. Ya, free sex itu hal yang biasa bagi mereka. Jadi itu yang bisa kita lihat dari inti ajaran yang kedua. Lalu inti ajaran yang ketiga, mereka justru menolak juga dan bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Jadi lelah tema bahwa Yesus dan lowalangi. Ya, mereka nggak menerima kalau kita melihat nanti di ayat 4b. Demikian Pak Warubu. Baik Pak Pendeta, saya sudah mulai memahami terkait dengan latar belakang dan konteks tentang firman Tuhan yang sedang kita bahas ini.
Yang menjadi pertanyaan lagi Pak Pendeta, apa isi dari teks yang dikhotbahkan nanti pada hari Minggu ini, Pak? Baik Pak Barubu, kita akan masuk pada bagian yang kedua ya, yaitu mengenai isinya, itu tafsiran Amusisila. Tapi sebelum kita akan masuk ke situ, maka perlu kita tahu dulu ya struktur susunan daripada surat daripada Yudas ini. Memang hanya 25 ayat, tapi dia sebenarnya punya punya susunan ya. Itu bisa dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan atau famobere, itu di ayat pertama dan kedua. Itu udah biasa surat-surat pada masa itu ada salam ya. Beda dengan sekarang. Kalau dulu itu Pak Barubu, kalau ditulis surat pada zaman Perjanjian Baru itu, kalau ada surat duluan dulu siapa pengirim surat ya, baru siapa yang menerima. Beda dengan kita yang sekarang kan duluan dulu kepada siapa ditujukan, baru yang siapa yang mengirim surat. Nah, itu pendahuluan. Yang kedua yaitu sifat pengajaran dan nasib guru-guru palsu. Dalam bahasa Niasnya fiinia ya, tuhowa mahal balua-lua baurisa mahal selungu, itu di ayat 3 sampai 16. Kemudian bagian yang ketiga, itu fokus rancangan khotbah kita hari ini, yaitu nasihat supaya tetap percaya kepada Kristus, mene-mene na arro bapa mati baka keriso. Dan yang terakhir yaitu doa pujian atau fangada sifau sinuna, itu nanti di ayat 24 dan 25. Lalu kita fokus di bagian teks hari ini di ayat 17 sampai dengan 23. Maka kalau kita melihat sebenarnya minimal ada 3 hal yang kita akan bahas ya. Yang pertama itu di ayat 17. Nah, di ayat 17 itu kalau kita baca tadi, dia menggunakan ada istilah saudara yang terkasih. Ya, ada istilah saudara yang terkasih, dan kemudian ada istilah itu ingatlah. Ya, dalam bahasa Indonesia ya amini omasio miturtur demi. Kenapa perlu kalimat ini, kata ini? Karena ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada hubungan yang baik di antara mereka. Nah, kemudian di ayat 17 itu kalau kita memulai ya, itu ada kata tetapi kamu. Tetapi kamu, atau dalam bahasanya bayami. Nah, sebenarnya itu menunjukkan ada sikap yang berbeda dari para penyesat. Kalau kita lihat juga dalam bahasa Indonesia ya, bahwa kata tetapi itu adalah menghubungkan dua unsur yang berbeda, yang berlawanan. Nah, tadi kan kita udah membahas tadi mengenai bagaimana pengajar-pengajar sesat ayat sebelumnya, dan tiba-tiba sekarang mengatakan, tetapi kamu. Berarti ada perubahan. Yang kedua, saudara. Nah, kata saudara ini niomasi. Biasanya dalam bahasa Yunani itu yang digunakan itu saudara itu adelphos, itu ya adelphos. Tapi justru di sini digunakan agapetos, dari kata agape. Agape itu kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Ya, tanpa melihat perbedaan di antara satu dengan yang lain. Nah, itu menunjukkan hubungan saudara dengan kasih yang kuat. Nah, dalam iman kepada Yesus. Nah, ingat ya lagu dalam Yesus kita bersaudara. Ya, siapapun dia, kita bersaudara dalam Kristus. Kemudian sebagai sesama dalam Kristus, penulis Yudas ini ya perlu saling mengingatkan, menguatkan, menegur satu dengan yang lain. Itulah makanya muncul kata penulis Yudas ini mengatakan, ingatlah pesan para rasul. Ya, para rasul tentu para rasul murid-murid Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil. Ya, nakhoda mendada Bapak Barubu sinenge, ya ira sinenge. Ya, mereka orang yang menginjil, dan dia katakan ingat, ya, ingat pesan daripada rasul. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu bahwa di akhir zaman itu akan ada penyesat. Itu di ayat 18 sampai dengan 19. Akhir zaman yang dimaksud Pak Barubu, akhir zaman yang dimaksud adalah itu menjelang kedatangan Yesus kembali, dan yang tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi sebenarnya persoalan kedatangan Yesus itu memang sudah dibahas mulai dari Perjanjian Baru, meskipun sampai sekarang kan kita tidak tahu kapan waktunya. Kapan waktunya? Karena sebenarnya Tuhan juga memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat.
Ya, gitu ya. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu, denominasi tertentu menghitung-hitung kapan waktu Yesus datang, tapi kesaksian Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu itu. Nah, kemudian siapa mereka ini? Ya, siapa mereka? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, nanti khusus dalam ayat 18-19 ini dia mempertegas ya, mereka ini katanya pengejek mereka. Nah, dan mereka punya ciri-ciri mereka dalam ayat 18-19 yang kita renungkan ini ada 4 ya. Yang pertama, mereka adalah pengejek yang menuruti hawa nafsu, ayat 18, yaitu sanere lalabangise. Kemudian pengejek, pemecah belah, yaitu Sioniaga Yaira. Dan kemudian yang ketiga, hidup dalam keinginan duniawi, sanere lalaniha. Dan ini yang menarik bagian yang keempat ya, tanpa Roh Kudus, siloeheha. Jadi ini penegasan daripada penulis Yudas mengatakan kepada saudara-saudaranya yang kekasih bahwa mereka ini betul-betul memang tanpa Roh Kudus. Nah, kemudian saya lanjutkan saja ya Pak Barubu ya. Bagaimana akhir hidup mereka nantinya? Nah, akhir hidup jadi sebenarnya sudah diberitahukannya di ayat sebelumnya, di ayat 5 sampai dengan 16 sudah diberitahukan bahwa bagaimana sih mereka ini, penyesat ini? Bagaimana mereka penyesat ini, kemudian bagaimana akhir hidup mereka? Nah, kalau kita baca di ayat 5 sampai 16 itu, dia berikan contoh, mereka itu seperti orang Israel yang memberontak di padang gurun. Ya, di padang gurun. Itu bisa kita lihat di Bilangan 14 ya. Jadi orang Israel itu kan bersungut-sungut terus. Sampai mereka mengatakan sama Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami di Mesir. Nah, akhirnya apa? Akhir hidup mereka adalah tidak semua mereka nanti tiba di tanah Kanaan. Hanya 2, Yosua dan Kaleb. Ya. Yang kedua, penulis Yudas mengingatkan mereka, ya, hidup mereka ini seperti malaikat-malaikat yang memerontak kepada Tuhan. Nah, itu nanti di ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, penulis Yudas lagi mengingatkan, ini para penyesat ini seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Mereka ini yang menolak Tuhan dengan hidup amoral dan asusila, dan akhirnya apa yang terjadi? Kan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana lagi dengan kehidupan mereka? Para penyesat ini ya seperti para pemimpi dan penghayal, karena waktu itu memang banyak juga para pemimpi penghayal waktu itu ya. Nah, beda-beda OEC anga-anga ya. Nah, padahal liha menggigir rara gitu. Nah, itu ya. Kemudian bagian yang kelima, mereka ini seperti Kain. Nah, itu yang saya katakan tadi ya, gnostik yang Opites tadi, jadi yang sangat mendewakan para orang-orang jahat itu ya, Kain, kemudian Bileam. Nah, Bileam ini kalau kita baca di Bilangan 31 ayat 16 itu, nah, siapa dia? Dia itu mengajak umat Israel berdosa dengan perempuan Midian. Jadi mereka melakukan hubungan-hubungan seksual pada saat itu bertentangan dengan Tuhan. Nah, kemudian ada Bani Korah. Bani Korah ini juga melawan aturan Tuhan pada saat itu, sehingga pada akhirnya mereka ditelan bumi. Kemudian yang nomor 6 di ayat 11 dan 13 penulis Yudas mengingatkan, itu mereka itu seperti noda, awan tak berair, pohon tak berbuah, ombak ganas. Dan bagaimana akhir kehidupan mereka? Ya, Yudas mengutip itu yang saya katakan tadi ya, kitab Henokh. Rupanya di kitab Henokh itu mengatakan bahwa mereka akan mengalami kebinasan ilahi di akhir zaman, ayat 14 dan 15. Nah, bagian yang ketiga, Pak Barubu, dari isi yang akan perlu kita tafsirkannya itu ya, bahwa sesuai dengan tema. Ya, tema hari Minggu ini adalah memelihara diri dalam kasih Allah. Nah, tadi kan di bagian pertama, tetapi kamu. Tetapi kamu artinya kamu harus berbeda. Berbeda dengan siapa? Dengan para penyesat-penyesat yang bagian kedua. Tentu kan sekarang kan pasti jemaat ini bertanya, oke lah, penulis Yudas, lalu sekarang kalau kami berbeda, lalu apa yang kami lakukan? Ya kan, apa yang kami lakukan? Nah, inilah jawabannya di ayat 20-23, sesuai juga dengan tema, memelihara diri dalam kasih Allah. Apa yang dilakukan? Dalam minimal ada 5 hal yang kita lihat ya dalam teks ini. Yang pertama, membangun diri dalam iman. Nah, bahasa Yunani yang digunakan adalah pistis. Pistis itu adalah iman yang
terus menerus ya sampai kepada akhir zaman gitu ya, kepada Kristus ya. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, bagaimana memelihara diri dalam kasih Allah itu adalah berdoa dalam Roh Kudus. Ya, pastikan orang bertanya gimana sih berdoa dalam Roh Kudus? Apakah memakai bahasa roh? Oh tidak. Artinya ini sebenarnya berdoa dalam Roh Kudus adalah meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong, memampukan kita. Lebih jelasnya nanti Pak Barubu, mungkin juga pembaca Suara Sunderman ya, kalau yang punya Alkitab sekarang, mungkin nanti bisa dibaca dalam Roma 8. Di Roma 8, 26-27. Di situ dituliskan bahwa sebenarnya kita tidak sempurna dalam berdoa. Bahkan kita tidak bisa berdoa. Tapi Roh Kudus itu yang akan menolong, memampukan kita. Jadi kita minta kekuatan tuntunan Roh Kudus itu maksudnya berdoa di dalam Roh Kudus. Kemudian bagian yang ketiga, gimana kita memelihara diri dalam kasih Allah itu menunjukkan buah-buah roh. Menunjukkan buah roh ada di sini belas kasihan. Ya, belas kasihan. Jadi tau Roma gei buah-buah gehe haba aha kedede. Nah, kenapa? Ini kan penting juga ya. Aha kedede belas kasihan. Kenapa? Karena sebenarnya kan mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi tantangan. Iya kan? Tapi justru penulis Yudas mengatakan jangan balas. Yang kamu lakukan justru berbelas kasihlah kepada mereka. Orang yang melakukan kejahatan itu kepadamu. Ini di luar batas dari kemampuan kita sebenarnya, Pak Barubu. Karena biasanya kan orang kalau udah dia dicela, lalu dihina, diejek, justru membalas. Tapi justru di sini, kalau kamu mau memelihara kasih, tunjukkan belas kasihan. Sama seperti Yesus dalam kehidupannya, dia selalu berbelas kasih. Yang keempat, justru ini yang menarik ya. Justru dia mengatakan, selamatkan mereka dari api neraka, dari api penghakiman yang kekal. Ya, tolong mereka, selamatkan mereka. Jadi dengan kita berbelas kasih, yaitu kita menyelamatkan mereka dari api. Nah ini kan hanya, api ini hanya kiasan-kiasan ya, bagaimana nanti tentang kehidupan penghakiman yang kekal. Tentu orang-orang yang melawan hukum Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan, mereka akan mengalami penghakiman, kematian yang kekal. Dan bagian yang kelima, untuk memelihara diri dalam kasih Allah ini, tentu dia menggunakan kiasan lagi di ayat yang 23, yaitu bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi pakaian ini udah biasa ya, itu dulu itu kiasan-kiasan. Jadi sama dengan pakaian, kalau pakaian bersih, ya tentu kan kita senang juga menggunakannya, baik dan nyaman. Tapi kalau udah kotor, pasti itu juga kita tidak nyaman dan orang melihat pun tidak akan senang. Nah, jadi katanya jangan gunakan mereka itu seperti pakaian yang kotor gitu. Jadi tolonglah, jangan gunakanlah itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi bahan atau isi daripada teks firman Tuhan yang kita renungkan. Demikian Pak Baru. Baik Pak Pendeta. Ya, Mbak. Apa pokok-pokok perenungan yang bisa kita ambil dari teks ini? Baik Pak Barubu, untuk pokok-pokok perenungan kita dari teks ini, saya lebih fokus kepada tema ya. Tema tadi udah kita sampaikan bahwa memelihara diri dalam kasih Allah. Kalau kata memelihara ini pasti udah biasa kita dengar ya, memelihara. Ya misalnya orang tua tentu dia memelihara anak-anaknya ya, kemudian tanaman juga, binatang atau benda-benda yang kita sayangi. Ya sama dengan diri kita juga, kita adalah yang disayangi oleh Tuhan ya, karena kita adalah umat kesayangannya, tentu dia memelihara kita. Dan bukti bahwa dia memelihara diri kita ya sampai sekarang dia masih menolong dan melindungi kita. Lalu apa yang menjadi pokok-pokok perenungan atau angin renua kita? Yang pertama, bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, dengan kematian Yesus di kayu salib ya. Kemudian sekarang kalau Tuhan itu yang memelihara hidup kita, Pak Baru, mungkin pertanyaan adalah apakah kita juga sudah memelihara atau merawat anugerah dari Tuhan tersebut?
Atau justru kita mempermainkannya, merusak, atau membiarkan layu seperti tanamannya dengan hidup dalam keinginan duniawi, individualisme, hedonisme, materialisme. Nah, itu pokok-pokok perenungan kita sekarang, dan termasuk juga untuk para pemirsa ya, Sunderman. Apakah kita betul-betul sudah memelihara anugerah itu? Ya, sama saya sudah katakan tadi, memelihara artinya bahwa kita ini adalah yang terbaik, dan tentu Tuhan sudah memelihara kita, dan sekarang mari kita pelihara. Yang kedua, yang perlu kita renungkan dalam teks ini adalah mari hidup saling memelihara. Sama dengan seperti penulis dan penerima surat Yudas ya, sebagai saudara dalam Kristus. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita hidup saling memelihara dengan saling menopang, menguatkan, atau dalam istilah Latinnya homo homini socius, manusia sebagai sesama? Atau justru yang terjadi sekarang ini Pak Barubu, yang sering kita lihat ya, justru saling menjatuhkan, saling membenci, ya itu karena kedudukan berlahemi ya, Yuda Gendabunia, kemudian berharato faudu. Nah, ini kan masalah perbedaan-perbedaan aliran denominasi gereja, kemudian perbedaan status sosial budaya dan ekonomi. Nah, gara-gara itu akhirnya justru tidak saling memelihara, saling menjatuhkan, dan akhirnya ada istilah Latin itu ya, homo homini lupus, manusia menjadi serigala. Ya, ada sebuah, apalagi di tengah-tengah sekarang ini ya, di teknologi sekarang ini, ada sebuah buku yang saya baca, yaitu berteologi dari hati. Artinya bagaimana sekarang kita menggunakan teknologi ini, ya, memelihara teknologi ini, tapi dengan menggunakan hati. Karena teknologi ini sebenarnya hebat memang, dia mampu mungkin memberikan informasi yang luar biasa, tapi dia tidak punya hati. Ya, dia tidak punya hati. Nah, sama dengan kita di sini juga, mari kita saling memelihara dengan hati. Dengan hati. Yang ketiga, yang perlu kita renungkan dalam teks ini adalah peliharalah iman ketika kita melawan ajaran-ajaran duniawi. Nah, sama seperti tadi di penulis Yudas ya, ada persoalan-persoalan mereka yang mereka hadapi pengajar sesat, maka sekarang kita juga bagaimana kita di sekitar kita banyak ajaran-ajaran yang ingin merentukan iman kekristenan kita. Coba lihat aja sekarang ya, kalau kita melihat di media-media sosial, ada yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sekarang sibuk dengan soal-soal siapa yang salibkan Yesus. Ada yang meragukan Yesus sebagai manusia, ada yang menghitung-hitung waktu akhir zaman. Dan ini bukan hanya secara offline saja loh. Ini justru secara online melalui media sosial ya. Dan itu masif sekali itu Pak Warubu ya. Itu di media-media sosial, di Facebook, di WA, di Instagram, TikTok, YouTube, ya kan? Itu informasi itu sangat masif. Dan kalau kita tidak memelihara iman kita, kesetiaan kita, nah itu bisa mengganggu ya, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi dengan anak-anak kita sekarang kan, anak-anak kita yang sudah terbiasa dengan hidup menggunakan gadget, nah itu kan bisa mengganggu iman kekristenan. Makanya ke dalam keluarga-keluarga itu juga perlu kita harus memelihara iman dengan baik, menguatkan iman, menguatkan pengajaran-pengajaran tentang iman. Yang keempat, Pak Warubu, yang perlu kita renungkan dalam atau pokok-pokok perenungan kita dalam teks ini adalah apapun ajaran yang melemahkan iman kekristenan kita, namun kita tetap bertahan dengan keyakinan kita sesuai dengan tema, memelihara diri dalam kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, mari kita belajar dengan ajaran Martin Luther ya, 5 sola, bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, dan itu di dalam Kristus melalui pengorbanannya yang tercatat dalam kitab suci, yang disambut dengan iman, dan kita menjadi berkat bagi siapapun, termasuk yang menentang Kristus seperti pesan Yudas, dan akhirnya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Itu kira-kira Pak Warubu pokok-pokok perenungan kita. Baik Pak Pendeta. Sedikit lagi ada yang saya tanya ke Pak Pendeta. Baik, silakan Pak Warubu. Kira-kira apa hal-hal penting yang akan disampaikan dalam khotbah dari teks ini Pak?
Baik, oh iya betul ya. Nanti karena kita kan sebenarnya hanya menyampaikan rancangan khotbah, gitu ya. Tentu kan para pengkhotbah kan berbeda-beda, karena mereka juga kan punya konteks jemaat yang berbeda-beda atau konteks pendengar yang berbeda-beda. Tapi minimal hal-hal yang penting yang perlu disampaikan dalam khotbah, ya nanti di bagian pendahuluan karena berbeda-beda ya, mungkin perlu disampaikan, perlu diingatkan bahwa hidup adalah anugerah. Ya, itu dari Tuhan, dan dulu kita juga adalah orang berdosa seperti komunitas jemaat penerima pesan Yudas, tapi karena anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ya sesuai dengan tema, kita memelihara. Nah, lalu isinya tentu kita memberi penekanan kepada memelihara diri dalam anugerah Tuhan. Dalam dua hal, jangan terlena dengan ajaran yang mempermainkan anugerah, dan yang kedua, gunakanlah seluruh hidup dalam iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama ciptaan. Nah, bagaimana caranya? Nanti bisa kembali ke poin-poin tafsiran tadi yang sudah kita jelaskan ya, ada 3 bagian. Dan mungkin di bagian penutup, ya bagaimana sikap komitmen kita sebagai orang yang memelihara anugerah Tuhan. Dan ini perlu disesuaikan dengan konteks di jemaat masing-masing. Demikian Pak Warubu. Baik Pak, terima kasih. Ada satu lagi Pak. Oh iya, satu lagi. Silakan Pak. Silakan. Kira-kira apa komitmen kita sebagai orang percaya dari teks yang ini Pak? Iya, tentu kan setiap orang itu kan pasti punya komitmennya masing-masing dari teks ini. Tapi kalau saya mungkin komitmennya ya kita bisa melihat dari ayat hafalan di gereja BNKP ya, karena saya mengambil dari BNKP, tentu di BNKP ayat hafalannya adalah di ayat 21 itu. Nah, ayat 21, dan tentu juga itu adalah tema daripada teks ini, yaitu peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Jadi peliharalah hidupmu di dalam kasih Tuhan, dan nantikanlah rahmat Tuhan itu, yang kita tidak tahu kapan nanti ketika dia akan kembali untuk kehidupan yang kekal. Itu kira-kira komitmen kita, Pak Warubu, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi pemirsa daripada Suara Sudirman. Demikian Pak Warubu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Warubu. Demikian diskusi kita saat ini tentang rancangan khotbah untuk hari Minggu tanggal 9 November 2025. Atas nama Suara Sudirman kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Gustaf Gabriel Harefa. Ya, Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Doa dari kami, Bapak terus diberkati dalam tugas pelayanan dan kesehatan, dan begitu juga keluarga. Amin. Makasih Pak. Terima kasih juga kepada pemirsa setia Suara Sudirman yang berkenan mengikuti program ini, dan nantikan terus program ini selanjutnya. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk membawa kita dalam doa. Baik Pak Warubu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami masih bisa hidup dan bernafas ya, sampai pada saat ini. Terima kasih juga untuk perjumpaan kami di Suara Sudirman dalam rangka mendiskusikan tentang kebenaran firman-Mu sebagai rancangan khotbah untuk Minggu 9 November 2025. Banyak keterbatasan kami Bapa, dan bahkan banyak kelemahan kami. Itu kami memohon kiranya Roh Kudus yang berkenan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pendengar Suara Sudirman, tapi buat para hamba-hamba-Mu yang akan mempersiapkan khotbah, sehingga pada akhirnya apa yang kami sampaikan betul-betul boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada, dan akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat
Suara Sunderman ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati sehingga tayangan-tayangan ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami banyak krisis iman dan krisis kebenaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton. Shalom.